Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang. Hari ini kami telah membuat suatu website untuk rekan-rekan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang kemarin ikut seleksi P3K tahap 1, tahap 2 dan seleksi CPNS namun tidak lulus atau tidak mendapatkan kuota formasi. Kalau di pengumumannya itu keterangannya R2, R3, R3T, R3B, R4 gitu. Ya untuk kawan-kawan yang nggak ada L-nya, Kalau yang lulus kan R2 strip L gitu. Nah, ini yang bagi tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang kemarin nggak lulus atau tidak mendapatkan kuota formasi. Kita lakukan pendataan terlebih dahulu. Mohon izin rekan-rekan sekalian, mohon bantuannya dengan sangat untuk mengisi data ini dengan lengkap dan valid sehingga kami mudah untuk menentukan kebijakan ke depannya. Sampai saat ini kami tetap berusaha, tetap melakukan hal-hal yang terbaik untuk rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan niat baik ini disambut dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Mohon diisi dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang tertinggal. Untuk websitenya sendiri itu bisa kawan-kawan akses di penat.acetamiangcup.go.id. Ya, ini saya sertakan linknya, silahkan diakses. Lalu masukkan nomor peserta Bapak Ibu sekalian. Masukkan nomor pesertanya, tekan cari data, lalu masukkan password untuk Bapak Ibu login, dan password ini nantinya disimpan. Jika nanti lupa password, Bapak Ibu bisa klik tombol chat admin, silakan chat untuk permohonan reset passwordnya. Nanti admin akan melakukan validasi terhadap data Bapak Ibu. Ketika dinyatakan valid, maka kami akan melakukan reset passwordnya dan akan kami kirim via chat kembali. Lalu di sini klik password baru, lalu konfirmasi password barunya. Misalnya saya buat ya, lalu simpan dan lanjutkan. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan update datanya. Ya, sebagian data Bapak Ibu sudah kami isikan itu berdasarkan pengumuman kemarin, berdasarkan Bapak Ibu mendaftar di SSCSN kemarin. Pertama sekali isikan NIK, nomor HP yang aktif, WhatsApp-nya diusahakan aktif. Nomor HP yang disertakan ini aktif sehingga kami jika memerlukan konfirmasi, kami akan melakukan konfirmasi melalui nomor WhatsApp yang Bapak Ibu cantumkan. Ya, isikan alamat sesuai KTP. Pertama sekali pilih provinsinya dulu, baru kabupaten kotanya. Ini sesuai KTP ya. Ya, lalu pilih kecamatan. Pilih desanya, desa mana. Ya, isikan alamat detailnya. Misalnya jalan apa, blok berapa, dan nomor berapa. Ya, matikan centang ketika Bapak Ibu berada berbeda antara alamat domisili dengan alamat KTP. Alamat domisili itu alamat tempat Bapak Ibu tinggal hari ini. Jadi misalnya sekarang lagi tinggal di desa A, ternyata di KTP di desa B misalnya. Matikan centangnya dulu, lalu ketikkan alamat yang tinggal sekarang. Ya, lalu isikan jalannya. Jika Bapak Ibu alamat KTP dengan alamat domisili tempat tinggal sekarang itu sama, silakan klik saja centangnya.
ya tidak perlu diketikkan secara manual. Maka sistem akan mengenerate secara otomatis dari alamat KTP Bapak Ibu sekalian. Lalu pilih jenis kelamin, status pernikahan, pilih statusnya pernikahan yang terdata saat ini Bapak Ibu. Jangan yang mendaftar waktu SSC ASN kemarin. Ini adalah kondisi real Bapak Ibu hari ini. Isikan tanggal lahirnya, pilih dulu tahunnya. Ya, lalu pilih bulannya misalnya, lalu pilih tanggalnya. Isikan tinggi badan Bapak Ibu sekarang. Lalu buka kamera. Ya, hidupkan kameranya, jangan ditutup. Usahakan foto wajahnya itu lengkap. Bagi yang menggunakan kacamata, silahkan dibuka dulu kacamatanya. Silahkan dibuka penutup mukanya. Lalu ambil foto. Ya, jika kira-kira nggak pas, silahkan ambil ulang foto. Lalu klik lanjutkan. Isikan pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir ini adalah pendidikan yang Bapak Ibu pegang sekarang, yang ada sekarang. Jadi kemarin mungkin ada sebagian orang yang mendaftar S1 misalnya, dia ngedaftar menggunakan ijazah SMA. Nah, diisikan S1-nya saja. Jangan diisi SMA-nya gitu. Karena kita minta kondisi real Bapak Ibu sekarang. Mungkin ada yang baru menyelesaikan S2-nya, silakan isikan S2-nya. Jangan digunakan ijazah yang digunakan mendaftar waktu seleksi SSCASN kemarin. Jadi kondisi real ya, kondisi real pendidikan terakhir Bapak Ibu hari ini. Jika kemarin misalnya daftarnya ke SMP, ternyata ijazah SMA-nya ada hari ini, ya diisikan SMA-nya, jangan mengikuti pendaftaran SSCASN kemarin. Baru ini ada SK, nomor SK PDPK terakhir, mungkin ini bagi yang di sekolah, PDPK ini anak honor, ya tenaga non ASN lainnya lah, nama lain. Isikan nomor SK-nya, isikan tanggal SK terakhir, tanggal SK yang terakhir kali Bapak Ibu terima. Ya, baru tahun tugas terakhir. Misalnya terakhir bekerja di Pemkab Aceh Tamiang itu di tahun 2023, 2024 dan 2025, mungkin SK Bapak Ibu tidak diperpanjang atau Bapak Ibu tidak bekerja lagi di Pemkab Aceh Tamiang, sehingga tugas terakhirnya itu mungkin pada tahun 2023 atau 2022, ya silakan diisikan kondisinya. Baru pilih tempat tugas terakhir. Jadi jika masih bekerja, silakan isikan tempat tugas Bapak Ibu yang hari ini bekerja di mana. Misalnya saya pilih di LH misalnya. Baru sumber dananya di sini APBK, apabila Bapak Ibu digaji menggunakan APBK. Sumber dana Jasmed bagi yang mendapat nakes yang mendapatkan gaji dari Jasmed, atau dana BOS bagi guru yang digaji menggunakan dengan dana BOS. Jadi dipilih saja sumber dana kemarin waktu terakhir, sumber dana waktu terakhir menerima SK PDPK menggunakan sumber dana apa. Baru sertakan jumlah gaji yang digunakan, jumlah gaji yang diterima maksud saya, mohon maaf. Jumlah gaji yang diterima terakhir berapa. Lalu informasi pekerjaan saat ini, apakah saat ini bekerja di Pemkab Aceh Tamiang? Ya, jika tidak, tuliskan tidak. Jika ya, silahkan pilih ya dan isikan nama OPD-nya di mana. Nama tempat Bapak Ibu bekerja sekarang di mana. Misalnya tempat tugas terakhirnya di DLH. Kalau yang di atas ini tadi, yang di atas ini tempat tugas terakhir waktu Bapak Ibu mendapatkan SK ya. Misalnya udah tahun 2023 terakhirnya di DLH. Nah, berarti di sini kalau nggak diperpanjang lagi, silakan isikan tidak. Namun jika diperpanjang, silakan isikan ya, baru pilih OPD-nya. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Lalu klik lanjutkan. Nah, jika ada yang warna merah seperti ini, tidak akan bisa
diklik lanjutkan karena data ini wajib diisi. Ya, ini misalnya jurusannya S1. Oke, klik lanjutkan. Ya, di sini lanjutkan, pilih keahlian spesifik, maksimal 3, minimal 1, maksimal 3. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kemampuan memasak, silakan klik memasak, tata boga. Lalu misalnya bisa mengemudi mobil, silakan klik mengemudi mobil. Atau Bapak Ibu memiliki keahlian di bidang pengadaan barang jasa, seperti buat kontrak, operator misalnya input RUP dan lain-lain. Nah, silakan klik saja di pengadaan barang jasa. Nah, ini untuk yang bisa mengemudi truk, silakan klik mengemudi truk. Baru yang bisa mengoperasionalkan alat berat, bukan dalam artian jadi mekanik ya. Di sini operator operasional alat berat yang bisa mengoperasikan alat berat. Baru ada yang bisa mengoperasikan untuk komputer jaringan, pemrograman komputer, ada pramuka kebersihan. Ya, ini tenaga-tenaga yang kebersihan yang biasa bekerja sebagai petugas kebersihan, silakan isikan pramuka kebersihan. Atau Bapak Ibu selain bisa komputer, bisa juga sebagai pramuka kebersihan, silakan diisikan pramuka kebersihan. Ini ada yang ahli mungkin di bidang hukum dan persidangan, silakan diklik. Ada videografer, fotografer, dan multimedia yang biasa menggunakan alat-alat perangkat multimedia, kehumasan misalnya, kamera, video, drone, dan lain-lain, silahkan dipilih yang ini. Lalu ada menyusun artikel pidato atau rilis berita, mungkin yang biasa menyusun rilis berita kehumasan tentang perangkat daerahnya, silahkan dipilih. Ada layanan kesehatan, ada yang ini untuk yang nakes. Jadi misalnya ada Bapak Ibu sebagai nakes, yang pertama itu pilih nakes yang ini dulu, layanan kesehatan. Lalu kalau guru, pilih yang guru dulu gitu ya, mengajar atau ini guru ya. Operasional sound system, misalnya Bapak Ibu biasa bermain dengan operasional dengan sound system, bantuan pencarian pertolongan, ini mungkin yang bekerja di BPBD atau di SAR gitu. Lalu ada penanganan pemadam kebakaran, Bapak Ibu yang pemadam kebakaran ini silahkan dipilih dulu, yang sekarang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran atau di BPBD yang bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Ada penanganan hewan liar, Bapak Ibu mungkin yang punya keahlian tersendiri dalam penanganan hewan liar, silahkan dipilih. Ada penata rias dan tata busana, ya, yang memiliki keahlian spesifik dalam bidang tata rias dan tata busana, silahkan dipilih. Jadi pilih minimal 1 dan maksimal itu 3 keahlian yang spesifik, yang paling spesifik yang Bapak Ibu miliki dan dapat Bapak Ibu pertanggungjawabkan nantinya. Lalu sertifikat yang dimiliki, silakan pilih tambah sertifikat. Jenis sertifikatnya apa? Ini STR. Kalau untuk yang nakes, silakan pilih STR. Masukkan nomor STR-nya berapa. Lalu kalau yang cerdik untuk guru, jadi misalnya Bapak Ibu punya STR, silahkan masukkan nomor STR-nya. Lalu tambah lagi sertifikatnya kalau Bapak Ibu ada. Kalau Bapak Ibu misalnya nakes tapi punya sertifikat berenang atau scuba menyelam, silahkan dipilih dan isikan nomor sertifikatnya. Atau punya juga sertifikat bela diri, silahkan diisikan saja. Atau ada juga sertifikat pemadam kebakaran, silahkan diisikan nomor sertifikatnya. Nah, jika mau merubahnya, silakan klik tombol kali di samping, ya. Lalu diinputkan kembali. Gitu. Jadi maksimal sertifikat itu yang dimiliki ada 5, ya. Sesuai dengan ini. Dan sertifikat lain nggak usah dimasukkan, karena kita membutuhkan informasi tentang sertifikat yang spesifik terhadap 5 ini yang Bapak Ibu miliki. Ya, kalau mau dirubah kayak seperti tadi, klik aja tombol silangnya. Bapak Ibu di sini bisa mengoperasikan komputer, Microsoft Office, kalau bisa klik iya. Office itu ada Word, PowerPoint, dan Excel gitu. Bisa salah satunya saja, ya klik saja iya. Nanti Bapak Ibu jelaskan lagi di pengalaman kerja secara singkat gitu. Baru memiliki SIM A misalnya. Kalau punya SIM A silahkan isikan ya.
kalau punya SIM B ini bagi yang mengemudi truk tadi, jadi pilihannya bisa mengemudikan truk tapi tidak memiliki SIM B misalnya. Nah, ini silakan dipilih saja. Jadi kalau punya SIM-nya klik ya, kalau punya SIM C juga klik ya. Kalau tidak ada, buat tidak. Dan aktif ya, SIM-SIM-nya ini yang aktif gitu. Jangan SIM-nya mati, punya tapi mati. Baru ceritakan pengalaman kerja Anda secara singkat ya. Bapak Ibu ceritakan pengalaman kerja Bapak Ibu di 1000 karakter. Karakter itu huruf, spasi, tanda baca, dan lain-lain. Maksimal itu 1000 karakter. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman kerja kemarin itu sebagai apa? Dijelaskan secara rinci. Kemarin bekerja sebagai apa saja, misalnya di beberapa UPD. Misalnya Bapak Ibu bekerja di beberapa UPD tahun sekian sampai tahun sekian, saya bekerja di sini sebagai apa gitu. Jadi kami tahu pengalaman Bapak Ibu bekerja, baru keahliannya misalnya kayak tadi bisa komputer atau Microsoft Office, namun yang bisa hanya Excel misalnya. Saya bisa menggunakan Microsoft Word dan Excel gitu. Atau yang Bapak Ibu ahli Excel, Bapak Ibu memang spesifik mendalami ilmu Excel, silakan. Saya sangat ahli pada penguasaan komputer Microsoft Office, Excel. Jadi selengkap-lengkapnya, jangan Bapak Ibu sekedar isi saja gitu, karena kita perlu tahu juga background Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu misalnya saya ahli di pramu kebersihan, dulu petugas taman misalnya, atau petugas kebersihan kantor gitu. Bapak Ibu jelaskan saja di dalam pengalaman kerja Bapak Ibu secara singkat ya, dikarang sampai dengan 1000 karakter. Baru klik jika sudah selesai, klik simpan dan selesaikan. Ya, di sini data berhasil disimpan. Lalu jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan terhadap data Bapak Ibu, silahkan login kembali ya. Dirubah saja. Misalnya ada perubahan Bapak Ibu di alamat rumah, misalnya baru-baru ini pindah gitu, silakan diedit di alamat di datanya gitu. Jangan dibiarkan saja. Ini kapan saja bisa diupdate, kapan saja bisa dilengkapi. Atau misalnya pas ngisi ini belum S1 gitu, tiba-tiba besok lulus S1 karena Bapak Ibu sedang menjalani kuliah, diisikan lagi, dirubah lagi datanya gitu, bahwasanya Bapak Ibu kondisinya sekarang sudah S1. Nah, di sini kami jelaskan kembali. Nah, di sini ada nama. Ini 2 ini Bapak Ibu kemarin ikut tahap 2 berarti. Kalau yang tahap 1 dia 1. Kalau dia yang CPNS dia CPNS gitu. Oh, kalau yang CPNS dia tahap 2 juga gitu, masuk ke jabatan tampungan. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak tahu nanti yang keterangannya kemarin mungkin kurang jelas ya, R2, R3, R3T, R3B, baru jabatan tampungan itu apa ya, Bapak Ibu silakan ke BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang, kita akan jelaskan secara detail. Dan kita nggak mungkin jelaskannya di video ini karena durasinya nanti terlalu panjang gitu. Jadi silakan datang atau hubungin saja adminnya di chat WhatsApp, di sistem sudah kita sertakan. Nanti akan dijelaskan, atau via telepon juga boleh gitu, nggak ada masalah. Tapi lebih baik ke BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang, kita akan jelaskan secara detail. Di sini ada tahap 1, 2, baru di sini keterangannya ada R4. Nah, kemarin status kelulusan Bapak Ibu di sini disertakan. Ada sedikit perbaikan dari kemarin yang dibuat untuk penambahan di sertifikat. Jadi untuk sertifikat lainnya, kemarin permintaan rekan-rekan yang sudah tes aplikasinya, ada permintaan tambahan sertifikat untuk sertifikat lainnya. Di sini tinggal klik tambah sertifikat, lalu pilih jenis sertifikatnya, sertifikat lainnya, isikan nama sertifikatnya, lalu nomor sertifikatnya ya. Setelah itu tekan simpan dan selesaikan. Jadi ini sekali lagi datanya bisa diupdate kapan saja. Kalau ada penambahan sertifikat bagi yang telah mengisi, silakan diinputkan lagi untuk sertifikatnya. Mungkin itu saja. Jadi mungkin ini saja. Kalau ada yang kurang lengkap silahkan, atau kurang jelas Bapak Ibu silahkan chat admin BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang, atau silahkan ke kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang pada jam kerja. Jadi kita sediakan helpdesk-nya di sana. Jika yang nggak bisa atau mungkin nggak ada perangkat,
nggak ada perangkat untuk ngisinya gitu, atau nggak ngerti atau takut salah, silahkan ke BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang atau chat admin atau telepon. Ya dipersilahkan. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan niat baik ini bisa berdampak baik bagi Bapak Ibu sekalian dan berguna di kemudian hari. Kami sangat berharap Bapak Ibu mengisi datanya secara valid, detail gitu. Jangan ada salah-salah, jangan typo-typo gitu. Mohon dicek sekali lagi, dan kalau ada update data terbaru silakan diupdate datanya, jangan dibiarkan saja. Misalnya tadi alamatnya pindah gitu, atau statusnya berubah dari menikah menjadi janda atau duda gitu, silakan diupdate langsung di sistem gitu, karena kami akan membaca sistem ini secara real time sampai dengan tidak ada batasan waktu, Bapak Ibu silakan rubah saja datanya jika memang telah berubah. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya, doakan yang terbaik untuk kita semua. Kita sama-sama berusaha dan sama-sama berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.